Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas episode lanjutan, episode kelima dari season ketiga The Boys. Ini teman-teman kita sudah pada komen, sudah pada nggak sabar ya untuk nge-review dan nge-recap season ketiga, episode kelima yang keren banget ini. Makin menarik dan makin gila ya guys untuk episode kelima ini. Oke, kita langsung mulai aja breakdownnya. Let's check it out. Oh iya, jadi aku akan nyeritain sekaligus plot alur ceritanya ya, dan penjelasannya juga. Jadi make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Oke, untuk episode kelima ini melanjutkan ending episode keempat kemarin, di mana Soldier Boy ternyata masih hidup dan kabur dari tempat lab penyekapannya, dan Kimiko yang kita kira mati ternyata masih hidup ya guys. Alhamdulillah ya, dengan keadaan yang sudah stabil, dirawat oleh Butcher dan teman-temannya di tempat kediaman mereka. Setelah hancur dan mundurnya Mr. Edgar dari posisi CEO The Vault, pada saat pertemuan Dewan Komite The Vault, Homelander duduk menjadi posisi tertinggi dalam bisnis perusahaan Vault. Tidak ada lagi yang mengekangnya, tidak ada lagi yang berani menentang semua keputusan dari Homelander. Semua orang takut kepadanya, bahkan para Dewan Komite semuanya pada nurut sama dia ya. Dan Ashley ini ternyata dia dikasihkan sebuah kepercayaan menjadi CEO yang baru atau CEO sementara. Dedi pun mengambil alih kerjaan di kantor pengawasan kriminal superhero. Tapi kayaknya dia ini sok-sokan bisa ya, padahal nanti pasti mengacau. Ia memecat semua staf yang ada di pengawasan kriminal dan hanya meninggalkan orang-orang sedikit saja. Kemudian Yui dan Starlight pun bertemu ya. Di sini akhirnya Starlight tahu bahwa Soldier Boy itu masih hidup dan Yui menggunakan serum super itu. Dan hal ini tuh membuat mereka agak crash dan juga bertengkar ya dengan Starlight yang sedikit kecewa. Selain Starlight ini masih terguncang ya karena sahabatnya Supersonic dibunuh oleh Homelander, dia di sini agak sedikit shock dengan fakta-fakta yang diberikan oleh si Yui ketika mereka menginvestigasi senjata yang hendak mereka gunakan untuk membunuh Homelander di Rusia, yang ternyata senjatanya itu nggak ada, dan senjatanya itu ya si Soldier Boy itu. Tapi Soldier Boy-nya kabur dan mereka nggak tahu posisi dan lokasi Soldier Boy. Di scene berikutnya terlihat Butcher kehabisan serum superhero-nya untuk menghadapi Soldier Boy. Namun Queen Maeve datang dan memberikan beberapa botol serum lagi untuk memudahkan Butcher bertemu dengan Soldier Boy dan membuat sebuah kesepakatan. Dan di scene ini terjadi pertarungan antara Butcher dan Queen Maeve yang sangat seru, di mana pertarungan mereka sangat sengit sekali dan tidak diketahui siapa yang menang atau siapa yang kalah. Kimiko segera dibawa ke rumah sakit dan akhirnya tersadar ya guys, dia ini nggak jadi mati dan malah kekuatan superhero-nya menghilang kekuatan supernya, yaitu healing factor atau bisa menyembuhkan diri dengan sendirinya karena terkena laser energi Soldier Boy yang di episode keempat kemarin, dan mereka ini baru sadar akan hal itu. Ketika kehilangan kekuatannya, Kimiko di sini mukanya happy banget ya guys, seneng banget, senyum semeringah, karena kayaknya memang dia ini nggak mau banget sebenarnya kekuatan super ini, karena seperti merasa terkutuk, seperti selalu bersalah karena kekuatannya ini digunakan untuk membunuh orang-orang. Makanya si Kimiko ini happy banget ketika kekuatannya sudah hilang. Si Frenchie yang dengan setia menungguin Kimiko, sepertinya mereka ini ada sedikit rasa dan rasa cinta ya antara kedua orang ini, didatangi si Nina untuk disuruh membunuh lagi. Tapi si Frenchie ini kayaknya nggak mau ya, karena dia itu ingin sekali terlepas dengan urusan bunuh-membunuhnya dengan si Nina. Pada akhirnya Soldier Boy pun berhasil sampai di New York City. Di tengah-tengah kota New York yang sangat modern, membuat dia sedikit kebingungan ya, karena melihat hal-hal baru dan hal-hal yang modern. Karena kan emang dia ini dikurung terus, jadi baru banget melihat dunia semaju ini. Dalam perjalanannya, ia pun sayup-sayup mendengar musik yang membuat dia teringat akan trauma penyiksaan percobaan di lab Rusia dulu. Dan hal ini membuat ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Tiba-tiba badannya bersinar dan meledakkan ledakan energi yang sangat besar, menghancurkan bangunan di Manhattan dan membunuh hampir 19 orang. Nah, karena masalah ini, New York City dan The Seven itu agak sedikit hektik, dan gara-gara apa yang Soldier Boy lakukan ini terekam di CCTV, hal ini membuat heboh ya guys, membuat kecemasan di masyarakat apakah super villain ini akan mengacau dan membuat kehancuran di kota ini. Segera ya Butcher dan timnya datang ke lokasi TKP tempat kejadian untuk melacak kemana perginya Soldier Boy. Kemudian ada poin yang mau aku highlight ya, yaitu permasalahannya si A-Train yang berniat dan berusaha untuk mengembalikan kefamousannya atau keterkenalannya, yang dimana kayak berakhir tidak sesuai dengan keinginannya. Blue Hawk yang awalnya disuruh minta maaf karena patroli berlebihan di komunitas Black, malah menyerang komunitas itu dan membuat mukanya si A-Train ini merasa bersalah banget, dan apapun yang dia usahakan itu selalu gagal ya. Aku sih nggak apa-apa ya kalau dia ini jatuh terus, karena memang dia ini karakter yang aku benci, seorang pengkhianat banget. Di sisi lain, Homelander mencium gelagat pengkhianatan dari
Queen Maeve, dimana dia juga mencium baunya Butcher di badannya Queen Maeve. Bersama dengan Black Noir, Queen Maeve disekap ya. Gak tahu dia ini mati atau hidup. Starlight berusaha meminta bantuan Ashley yang sudah menjadi CEO baru untuk menggagalkan apa yang hendak dilakukan mereka kepada Queen Maeve, tapi Ashley menolak. Di rumah sakit, Kimiko tidak hanya kehilangan kekuatan, namun ia dapat berbicara dan mendapatkan ritme nada suaranya kembali. Karena kan Kimiko ini bisu ya guys, dan mereka berdua ini bersama Frenchie menari-nari di rumah sakit seperti theatrical musikal film gitulah. Jadi sepertinya efek dari terkena lasernya Soldier Boy itu selain bisa menetralkan dan menghilangkan kekuatan super, itu juga bisa menyembuhkan penyakit ya, yaitu ya penyakit bisu, dan mungkin penyakit-penyakit yang lainnya juga bisa disembuhkan seperti kelumpuhan, pendengaran, kanker, dan sebagainya. Jadi mereka ini dalam rangka merayakan apa yang sudah terjadi dengan si Kimiko. Nggak tahu ya, dia kan sakit ya, tapi juga dia happy gitu karena hilang kekuatannya. Kemudian next scene terlihat kelompok Butcher pun menangkap dan menyekap Crimson Countess di tempat fun atau kediamannya, menjadikannya umpan untuk Soldier Boy. Karena ternyata Crimson Countess ini mengetahui bahwa Rusia itu menyekap Soldier Boy dan menculiknya. Sepertinya ini semua berkat bantuannya Crimson Countess ya, karena Rusia itu ingin menculik si Soldier Boy dan melakukan percobaan, eksperimen, dan juga menyuntikkan banyak suntikan obat-obatan dan serum untuk membuat si Soldier Boy ini menjadi superhero yang paling hebat. Deng deng deng, akhirnya Soldier Boy pun datang ya guys, lengkap dengan kostumnya yang super keren dan eye-catching banget. Ia akhirnya membalaskan dendamnya kepada Crimson Countess dan membakarnya hidup-hidup sampai meleleh badannya. Jadi kekuatan andalan Soldier Boy ini kuat banget ya guys. Jadi dia bisa meledakkan sesuatu dengan cahaya yang mulai keluar dari dalam dadanya. Jadi perlahan-lahan cahaya itu akan semakin terang dan terjadilah ledakan exploding yang sangat hebat. Soldier Boy pun bersama Huey dan Butcher akhirnya team up bareng dan pergi untuk menyusun rencana selanjutnya. Namun terjadi percecokan antara Starlight dan juga Huey. Starlight di sini kayak nggak setuju gitu ya. Padahal Butcher dan Huey sudah percaya bahwa Soldier Boy lah yang bisa menjadi penyelamat mereka, senjata untuk membunuh Homelander. Aku nggak ngerti ya kenapa si Starlight ini sok-sokan nggak setuju. Padahal ya semua timnya udah pada hilang. Queen Maeve, Supersonic, ya harapan mereka hanyalah Soldier Boy untuk mengalahkan Homelander. Jujur kalau untuk episode kelima ini hanya sedikit ya guys yang terjadi, jadinya breakdownnya juga nggak terlalu panjang. Beda dengan 4 episode sebelumnya. Tapi di sini menampilkan krusial atau hal yang penting, yaitu Soldier Boy gitu ya. Gimana lah nanti ya episode ke-6 team up bareng si Soldier Boy dan juga timnya Butcher ini. Semoga nanti ketemu sama Homelander itu langsung fighting aja ya si Soldier Boy dan Homelander. Karena ini namanya film The Boys dan kita itu nggak bisa terprediksi ya akan seperti apa ceritanya. Jadi mungkin untuk saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Soldier Boy inilah lawan tangguhnya si Homelander. Soldier Boy inilah orang baik. Tapi kita nggak tahu nih nanti ke depannya The Boys itu akan nge-plot twist yang mana lagi nih untuk karakter-karakternya. Kadang kita sudah percaya dengan satu karakter, ternyata dia malah mati. Dan yang tidak kita percayai ternyata dia itulah yang paling benar. Nah, jadi yang hal-hal kayak gitu di series The Boys ini sering banget terjadi ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan review breakdown aku untuk episode kelima season ketiga The Boys. Nanti untuk episode berikutnya minggu depan lagi ya guys, kita ngomongin bareng. Oke teman-teman semuanya, gimana nih pendapat kalian untuk episode kelima ini? Tulis ya opini kalian di kolom komentar. Berarti kalau bisa kita asumsikan dan prediksi nanti untuk episode ke-6-nya, mungkin ini akan menceritakan ya gimana rencana yang hendak dibuat oleh Butcher dan timnya bersama dengan si Soldier Boy. Tapi kita masih belum tahu nih apakah Soldier Boy ini mau bekerja sama dengan mereka. Karena kan dia nggak ada urusannya ya dengan Homelander dan sebagainya. Dia hanya ingin membalaskan dendam sama orang-orang yang dulu pernah mengorbankannya ke pihak Rusia. Tapi mungkin karena Soldier Boy ini terlihat lebih manusiawi daripada Homelander dan lebih bijak, mungkin Butcher akan menjelaskan ya situasi kondisi yang terjadi sekarang ini seperti apa dan bagaimana jahatnya Homelander itu. Nah mungkin ini nanti bisa merubah visi dan misinya Soldier Boy untuk membela atau mendefend umat manusia. Tapi kita masih belum tahu ya, karena takutnya ini jadi plot twist. Sekian video dari aku, semoga informasi yang aku berikan kepada kalian di video ini bisa membantu kalian dalam memahami series The Boys. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.